Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 1 November 2025 merupakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Patrick Richard, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami merayakan hari raya semua orang kudus. Semoga kami pun seperti mereka dimampukan untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati, agar kelak kami pun Kau anggap layak melihat wajah-Mu dalam kemuliaan kekal. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu, bab 7, ayat 2-4, ayat 9-14. Aku Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya.
Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamat-Nya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 1-3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5, ayat 1-12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia dalam jalan kekudusan. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari Matius bab 5 ayat 8. Hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, bertepatan pula dengan Sabtu Imam. Dua peringatan ini berpadu indah. Gereja bersyukur atas para kudus yang telah mencapai surga, sementara kita berdoa bagi para imam, gembala umat, agar juga hidup dalam kekudusan dan kesetiaan panggilannya. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a menampilkan sabda bahagia puncak ajaran Yesus tentang bagaimana manusia dapat mengalami kebahagiaan sejati. Namun kebahagiaan yang ditawarkan Yesus bukanlah kesenangan duniawi, melainkan kebahagiaan yang lahir dari hati yang bersih, rendah hati, penuh belas kasih, dan rela menderita demi kebenaran. Yesus memanggil kita semua untuk hidup sebagai orang kudus. Kekudusan bukan milik segelintir orang istimewa, tetapi panggilan bagi setiap orang beriman. Di tengah dunia yang sering mengagungkan popularitas dan kemudahan, Yesus justru menampilkan jalan yang sebaliknya, jalan salib, pengorbanan, dan ketulusan. Namun, di sanalah letak sukacita sejati. Hari ini juga kita mengingat para imam yang menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia. Mereka dipanggil untuk menjadi kudus, bukan karena kesempurnaan pribadi, melainkan karena kasih karunia Allah yang bekerja dalam kelemahan mereka. Maka kita pun diajak mendoakan mereka agar tetap setia dan bertekun dalam pelayanan. Setiap orang kudus pernah menjadi manusia biasa seperti kita. Mereka bergulat dengan dosa, kelemahan, dan pergumulan hidup, namun tidak menyerah pada dunia.
Mereka menaruh harapan penuh pada Kristus, Sang Sumber kekudusan. Maka perayaan hari ini adalah undangan bagi kita untuk menapaki jalan yang sama, menjadi kudus dengan cara sederhana, melalui kesetiaan, kasih, dan pelayanan setiap hari, melalui pekerjaan dan tugas kita masing-masing. Kiranya perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus sekaligus Sabtu Imam ini membangkitkan semangat baru dalam diri kita bahwa kekudusan bukan sekedar cita-cita tinggi, melainkan perjalanan harian menuju Allah yang penuh kasih. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala kekudusan. Jadikanlah kami pribadi yang tekun, setia, dan rendah hati dalam mengikutimu. Semoga hidup kami memancarkan kasih-Mu, sehingga suatu hari nanti kami pun Kau sambut dalam kemuliaan para kudus di surga. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.